Assalamualaikum, kenalin aku Reza Pramana dan di video kali ini aku bakal jelasin tentang kamera DSLR, yaitu tentang anatomi dari kamera DSLR itu sendiri. Selain itu, di sini aku bakal bahas juga tentang jenis-jenis lensa pada kamera. So, here we go. DSLR sendiri itu merupakan singkatan dari Digital Single Lens Reflex, di mana artinya adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Nah, mumpung di tangan aku sekarang udah ada DSLR Canon EOS 200D, kita bahas aja anatomi dari kamera DSLR ini. Nah, kita mulai langsung aja dari bagian dalamnya terlebih dahulu aja kali ya. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya reflex mirror. Nah, di mana reflex mirror ini atau cermin pantul ini fungsinya untuk memantulkan cahaya yang masuk lewat lensa ke arah atas untuk mengenai pentaprisma, yang nantinya dari pentaprisma ini akan memantulkan cahaya menuju ke viewfinder, sehingga kita bisa melihat gambar yang akan diambil itu melalui viewfinder. Nah, di dalamnya juga ini ada sensor yang merupakan objek yang sangat peka terhadap cahaya, jadi fungsinya ya untuk menangkap cahaya yang diteruskan oleh lensa. Nah, selanjutnya kita bahas bagian luarnya, terutama dari bagian atas terlebih dahulu. Nah, yang ini, yang paling atas itu ada yang namanya hot shoe. Hot shoe ini berfungsi untuk tempatnya nyimpan flash eksternal, mic eksternal, atau aksesoris lainnya seperti lampu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini hot shoe tidak hanya untuk menyelipkan benda saja di atasnya, tetapi ketika dipasangkan oleh flash eksternal, ini bisa menghubungkan antara flash eksternal dengan si kamera itu sendiri, sehingga ketika kita menekan shutter, itu flashnya akan menyala. Nah, yang kedua ada yang namanya built-in flash, di mana built-in flash ini fungsinya adalah untuk menambah cahaya pada objek yang akan kita ambil, tetapi flashnya ini berasal dari dalam kamera. Jadi udah ada di dalam kameranya, bukan flash eksternal yang tadi dipasang di hot shoe. Yang ketiga, ini ada yang namanya viewfinder. Viewfinder ini merupakan jendela bidik di mana kita itu bisa melihat gambar yang akan ditangkap oleh kamera ya melalui viewfinder ini. Nah, banyak orang yang nggak tahu ada putaran di sebelah viewfinder ini fungsinya buat apa sih? Nah, sebenarnya putaran ini tuh namanya dioptric scroll. Dioptric scroll ini tuh untuk membantu teman-teman semua yang memiliki rabun dekat ataupun rabun jauh untuk melihat objek secara jelas seperti itu melalui viewfinder. Jadi kita bisa mengaturnya di sini agar tatapannya lebih tajam lagi, lebih kelihatan lagi gitu oleh kita. Yang keempat, ini yang namanya tombol mode. Nah, tombol mode ini berguna untuk kita memindahkan mode di kamera itu sendiri. Apa saja sih mode yang terdapat di kamera itu sendiri? Dimulai mungkin dari yang namanya mode manual, bahkan hingga mode auto itu kita switch-nya di sini. Nah, yang kelima, ini yang paling penting menurutku, karena ya ini nggak akan nyala kalau nggak ada ini, yaitu namanya tombol switch. Nah, tombol switch on off ini atau switch power ini berfungsi untuk menyalakan kamera tentunya, untuk mengalirkan daya dari baterai menuju kamera ini menggunakan switch on off ini. Nah, khusus untuk kamera 200D ini, di switch on off-nya itu terdapat satu pilihan lagi, yaitu pilihan record. Karena kalau kita menggunakan Canon 200D ini, ketika pindah ke posisi on, itu tidak langsung bisa mengambil video. Nah, untuk mengganti menjadi mode video, kita harus men-switch-nya lagi ke sebelah kiri. Nah, yang keenam, ini ada yang namanya putaran. Nah, putaran ini atau scroll ini gunanya adalah shortcut sebenarnya untuk mengubah shutter speed ketika kita mau memotret. Jadi kalau misalnya mau mengganti shutter speed, kita nggak usah lagi buka-buka menu atau dan sebagainya. Kita bisa langsung putar saja di sini. Nah, yang pertama kita bisa putar di sini adalah shutter speed. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau mengganti ISO dengan cepat, kita juga bisa memencet pilihan ISO, tombol ISO di atas ini, lalu kita bisa memutarnya. Jadi ISO-nya bakal bertambah dan berkurang sesuai dengan putaran kita. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, yang selanjutnya ada tombol ISO dan display. ISO itu untuk yang tadi di putaran tadi, agar bisa mengubah ISO dengan cepat. Sedangkan display sendiri ini berfungsi untuk kita melihat gambarnya itu sendiri di layar yang ada di depan, yang di belakang ini, yang bisa kita lihat ini. Ketika kita memencet display, itu akan mati.
Jadi kita bisa memilih apakah ini bakalan mati atau menyala. Nah, ini tidak kalah penting, yaitu yang namanya shutter. Tombol shutter ya, ini ada di depan scrolling tadi. Nah, shutter ini fungsinya untuk menangkap gambar ya tentunya. Jadi shutter itu yang bunyinya kayak gini. Nah, itu yang namanya shutter. Nah, lalu semua tombol-tombol tadi itu beradanya di mana sih? Ini tuh namanya apa? Nah, ini yang namanya grip. Grip itu yaitu pegangan yang tersedia di kamera untuk tangan fotografer. Nah, biasanya tombol-tombolnya itu ada di atas grip. Untuk apa? Untuk memudahkan dari kinerja fotografer itu sendiri. Jadi dekat dengan grip ketika kita mainin semua tombol-tombolnya. Kita mulai ke bagian yang belakang. Di belakang ini ada yang namanya tombol menu. Tombol menu ini ketika kita pencet itu bakalan keluar setting dari kamera itu sendiri. Jadi kita bisa mengatur kamera melalui itu dan semua settingnya itu ada di situ, dimulai dari pemotretan bahkan hingga pengaturan untuk mengambil video. Lalu ada tombol info. Tombol info ini berfungsi untuk memberitahu kita hasil gambar yang telah kita jepret itu menggunakan data apa saja. Kita bisa lihat ISO-nya berapa, kita bisa lihat shutter speed-nya berapa, nomor filenya berapa. Tentu ini sangat berguna bagi para fotografer. Lalu di sebelah sini, ini ada yang namanya tombol record movie. Nah, tombol record movie ini tuh untuk merekam video. Jadi ketika kita memencet ini, dan dalam keadaan switch di bagian video, itu akan memulai video untuk kita ambil. Nah, selanjutnya ini ada tombol zoom in dan zoom out. Apakah berguna untuk memotret? Jadi ketika kita mau memotret benda, ya kita langsung zoom in, zoom out-nya lewat tombol ini. Jawabannya enggak. Tapi tombol zoom in, zoom out ini berfungsi untuk ketika preview. Jadi ketika preview kita bisa lihat lebih jelas lagi tuh hasil gambar yang telah kita potret. Lalu kita bisa zoom in dan zoom out dari gambar yang telah dihasilkan tersebut. Nah, lalu ada tombol AV. Nah, tombol AV ini tuh sebenarnya berfungsi untuk melihat kompensasi pencahayaan. Nah, selanjutnya itu ada tombol set, di mana tombol set ini tuh berfungsi untuk kita melihat set dari apa yang akan kita lakukan seperti white balance, lalu ada picture profile yang akan digunakan dan sebagainya. Lalu di sini ada tombol play atau preview. Nah, tombol play atau preview ini tuh berguna untuk kita melihat foto yang telah kita ambil atau video yang telah kita ambil. Lalu di sebelahnya itu ada tombol delete yang berfungsi untuk menghapus file yang telah kita ambil bila mana itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan yang paling penting di sini adalah adanya layar untuk melihat hasil secara lebih jelas lagi. Kan kalau viewfinder itu kecil ya, dan kalau di DSLR itu tidak nyata gitu. Nah, kita bisa lihat gambaran secara nyatanya lewat layar yang ada di belakang ini. Selanjutnya kita pindah ke bagian depan. Nah, di bagian depan itu sendiri ini ada yang namanya lensa. Ini tentu sangat penting karena kalau tidak ada lensa ya hasilnya fotonya akan seperti ini. Nah, lensa ini sendiri berfungsi untuk meneruskan cahaya dari objek untuk menuju ke kamera itu sendiri, ke body kamera, dan dapat kita lihat di viewfinder. Di lensa sendiri itu di sebelahnya ada yang namanya ini, ada tombol ini. Nah, tombol ini sebenarnya digunakan untuk melepas lensa itu sendiri. Ketika kita tekan lalu kita lepas, ini akan melepas kamera itu dari lensa. Nah, sehingga kita bisa berganti lensa ke jenis lensa yang lain dengan sangat mudah. Nah, di lensa itu sendiri ada switch AF, MF, di mana ini tuh switch fokus. Jadi, kalau misalnya kita pindah ke AF, itu akan mengandalkan autofocus yang bisa dilakukan oleh kamera. Jadi, ketika kita mau motret, ya kita bisa langsung autofocus ke objek yang akan kita ambil. Sedangkan kalau kita switch ke manual focus, itu kita harus mengubah fokusnya itu secara manual dengan memutar ring lensa ini. Selanjutnya, kita bakal bahas mengenai jenis-jenis lensa. Jenis-jenis lensa itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini aku bakal jelasin secara ringkas aja lensa-lensa yang sering digunakan. Yang pertama, ada yang namanya lensa zoom. Nah, lensa zoom itu sendiri merupakan lensa yang memiliki focal length yang bisa kita ubah-ubah. Itu dimulai dari 18 mili hingga 55 mili kalau di Canon EOS 200D ini. Nah, di lensa zoom ini kita bisa mengubah focal length itu sendiri dimulai dari yang lebar hingga ke focal length yang sempit, sehingga ini mencakup banyak sekali focal length yang bisa kita gunakan. Jadi ini ringkas sehingga kita gak usah lagi bawa-bawa lensa yang banyak dengan focal length yang berbeda-beda. Hanya dengan menggunakan lensa zoom ini kita bisa memotret dengan focal length yang berbeda-beda seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini ada yang namanya lensa fix atau lensa prima. Nah, lensa fix ini sendiri memiliki focal length yang tetap. Jadi ini berbeda sama lensa zoom tadi yang bisa kita ubah-ubah. Bisa zoom in, bisa zoom out, bisa kita deketin atau kita jauhin dengan hanya memutar ring pada lensa.
Tetapi di lensa fix ini tuh kita mendapatkan focal length tunggal. Jadi focal length-nya cuma satu gitu. Misalnya kayak ini, 50 mm ini berarti focal length-nya 50 mm, gak bisa kita lebarin, gak bisa kita sempitin. Kelebihannya apa? Dengan lensa ini itu biasanya memiliki bukaan-bukaan yang lebar, sehingga kita bisa memoto dengan background yang blur atau kita biasa sebut dengan bokeh gitu ya. Nah biasanya si lensa 50 mm ini digunakan untuk foto portrait atau foto-foto model, seperti itu. Nah tapi dengan lensa ini kita gak bisa zoom in atau zoom out, seperti yang udah dibilang tadi. Nah kalau kita mau ngambil objek dari jarak dekat ya otomatis kita harus maju. Ataupun kalau kita kedekatan ya kita harus mundur sendiri. Nah selanjutnya ada yang namanya lensa wide. Lensa wide itu merupakan lensa yang lebar focal length-nya. Jadi kita bisa melihat hasil gambar yang sangat luas itu. Jadi kita lihat bisa kelihatan banyak sekali instrumen di dalam foto itu sendiri karena kita menggunakan lensa wide. Yang selanjutnya ada yang namanya lensa tele. Nah, lensa telefoto ini tuh itu berbeda dengan lensa yang sebelumnya saya sebutkan, tapi mirip-mirip dengan lensa zoom. Perbedaannya adalah lensa tele ini tuh menggunakan yang namanya focal length yang besar-besar. Focal length-nya tuh seperti di 70 mili, bahkan ke 200 mili atau lebih gitu. Nah, itu tuh berguna untuk apa? Jadi objek yang jauh bisa kita foto dari jarak yang jauh gitu. Jadi kalau kita misalnya ada di sini, objeknya ada 50 meter di depan kita bisa nge-zoom in dengan sangat dekat gitu. Jadi kita bisa memotret seolah-olah kita tuh dekat. Ini fungsinya apa sih? Kalau misalnya kita mau foto di wild photography, misalnya kita mau foto burung gitu, gimana kan kalau misalnya kita ngedeket nanti dia kabur gitu kan. Nah, atau enggak untuk foto human interest biasanya. Nah, foto human interest ini biasanya agar kita mendapat momen kejadian yang waktu itu dan tidak dibuat-buat, biasanya menggunakan lensa tele ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya lensa makro. Ini lensa makro hampir mirip sama lensa fix tadi, cuma lensa makro ini biasanya kita gunakan untuk memotret detail yang sangat-sangat detail gitu kan. Jadi dengan lensa makro ini kita mendapatkan jarak titik fokus itu yang cukup dekat gitu. Kalau misalnya kita menggunakan lensa fix ini, ketika kita ngedeketin ke objek segini aja itu kita bakalan dapat out of focus, jadi nggak fokus itu karena jaraknya terlalu dekat. Karena si lensa yang kayak gini itu ada batas jarak minimalnya untuk bisa fokus gitu. Nah sedangkan menggunakan lensa makro kita bisa mendekatkan lagi dan kita bisa melihat lebih detail lagi. Nah yang terakhir ada yang namanya lensa fish eye. Nah, lensa fish eye ini seperti namanya mata ikan, di mana dia bisa mencakup focal length yang sangat-sangat luas. Jadi bahkan hingga sampai 180 derajat gitu. Kita bisa menangkap banyak momen di sekitar kita gitu. Tetapi kekurangan dari lensa fish eye ini itu biasanya dia menghasilkan distorsi atau keanehan pada gambar gitu ya, secara gampang ya. Misalnya di pinggirnya bakal ngeblur, jadi yang fokus cuma yang di tengah doang gitu, yang pinggirnya ngeblur, atau yang pinggirnya mungkin malah lebih melebar jadi objeknya. Jadi mungkin orangnya akan seperti ini, yaitu kelemahan dari lensa fish eye itu sendiri. Oke, jadi gitu aja penjelasan aku tentang kamera DSLR dan tentang jenis-jenis lensa. Emang panjang banget sih ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.